Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Hari ini ada 3. Yang pertama dapat menjelaskan pola pewarisan sifat menurut Mendel. Dan yang kedua membedakan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Dan yang terakhir dapat memahami skema persilangan monohibrid dan dihibrid. Oke, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan pola pewarisan sifat? Penurunan sifat induk pada turunannya. Nomor absen berapa ya? Jihan 18. Oke. Gimana yang lain? Apakah masih ada lagi yang ingin menjawab? Bersama Kak, penurunan atau pewarisan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Benar ya. Bentar. Kata teman-teman tadi bahwa pola hereditas itu penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, pewarisan sifat induk kepada keturunannya melalui gamet dengan mengikuti aturan-aturan tertentu. Hukum Mendel ini ditemukan oleh Gregor Mendel, makanya disebutnya hukum Mendel pada tahun 1857 sampai 1865 dengan menghilangkan kacang ercis. Nah, teman-teman semua ada yang tahu nggak mengapa menggunakan kacang ercis? Karena mudah melakukan penyerbukan silang, mudah didapat, mudah hidup dan dipelihara, cepat berbuah atau berumur pendek, dan terdapat jenis-jenis dengan sifat yang menyolok. Begitu, Kak. Oh iya. Nama dan nomor absennya? Romeo absen 32. Ya. Jadi alasannya itu karena memiliki banyak sifat yang beda nih. Dapat kita lihat bahwa pada bunganya itu ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna putih. Terus kan juga warna bijinya ada yang warna kuning, ada yang berwarna hijau. Bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang kisut. Nah, dan juga waktu pembuahannya yang sebentar, mudah dibudidaya dan mudah melakukan penyerbukan silangnya. Itulah mengapa Mendel menggunakan kacang ercis. Oke, selanjutnya yaitu hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini dibagi menjadi 2, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu hukum Mendel 1 dan apa itu hukum Mendel 2? Ya. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi atau pemisahan adalah suatu kaidah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Nomor absen berapa ya? 17. Mendel 2. Ayo, siapa lagi? Saya, Gak Kak. usah takut ya. Ya, siapa? Hana, nomor absen 15. Oke. Hukum 2 Mendel disebut juga dengan hukum asortasi bebas karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Oke. Cukup ya. Nah, jadi benar kata teman-teman tadi bahwa hukum 1 Mendel disebut juga dengan hukum segregasi bebas. Kenapa? Karena pada hukum ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet.
Alel itu sendiri adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Sedangkan hukum 2 Mendel disebut juga dengan hukum asortasi bebas, karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Jadi benar ya kata teman-teman tadi. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak lebih dahulu manakah yang terjadi antara hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2? Yang terjadi Kenapa? Alasannya? Yang terjadi lebih dulu hukum Mendel 2. Alasannya? Karena mengalami kombinasi terlebih dahulu, kemudian mengalami pemisahan. Ya. Selanjutnya, sebelum masuk ke monohibrid dan dihibrid, kita ke istilah-istilahnya terlebih dahulu ya. Ada yang tahu nggak ini istilah-istilah dalam persilangan? Parental induk yang disilangkan. Ya. Nomor absen berapa? 10. Kalau gamet, Gamet itu sel kelamin jantan atau betina, kalau filial, hasil keturunan. fenotip, Genotip keadaan genetik suatu individu. Faktor pembawa sifat dari kedua induknya. homozigot, Homozigot. Belum baca, Kak. ada yang lain? Gen-gen yang sama susunannya. Kalau heterozigot, Gen-gen yang susunannya tidak sama. nomor absen berapa? 4. Terima kasih ya jawabannya. Kita memasuki persilangan ya. Pertama itu ada persilangan monohibrid. Monohibrid atau monohibridisasi adalah suatu persilangan atau pembastaran dengan satu sifat beda. Monohibrid pada percobaan Mendel adalah persilangan antara etsis berbunga ungu dengan etsis berbunga putih. Nah, di persilangan monohibrid ini ada dua ya, persilangan dominan dan persilangan intermediate. Nah, ini contohnya, bunga berwarna merah dilambangkan dengan MM, M besar dan M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil M kecil. Jika keturunan pertamanya F1-nya itu 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Nah, P1 itu kan induk pertamanya yaitu M besar dikawinkan dengan M kecil. Maka keturunannya sudah pasti M besar dan M kecil ya, yaitu bunga berwarna merah. Kemudian karena yang diminta F2, kita silangkan dengan F1 dengan sesama jenisnya. Jadi F1-nya tadi kan M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, jadi gametnya ada dua ya, M besar dan M kecil. Kemudian disilangkan seperti di tabel ini. Nah, hasilnya M besarnya itu karena M-nya ini besar, jadi kan dominan. Nah, karena dominan itu merah. Kalau M besar M kecil itu putih. Jadi perbandingannya 3:1. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Kak. Oke. Nah, yang kedua itu
persilangan intermediate, yaitu semi dominan. Nah, contohnya bunga berwarna merah, M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih, M kecil. Jika keturunan pertamanya itu F1-nya itu 100% berwarna merah muda, tentukanlah perbandingan fenotip keduanya. Nah, F1-nya kan M besar disilangkan dengan M kecil, merah disilangkan dengan putih. Jadi menghasilkan sifat baru ya, yaitu merah muda. Nah, jadi MM dikawinkan dengan M besar dikawinkan dengan M kecil. Sehingga perbedaannya hanya pada fenotipnya saja ya. Nah, jadi hasilnya M besar itu merah, karena M-nya besar berarti dominan, berarti berwarna merah. Dan M besar, M kecil, kalau M kecil itu berarti merah muda. M besar dan M kecil itu merah muda, dan M kecil itu putih. Jadi merahnya itu ada 1, merah mudanya ada 2, dan putihnya ada 1. Jadi 1:2:1. Nah, berarti ini termasuk sifat persilangan intermediate ya, karena ada sifat yang baru, yaitu ini berwarna abu. Nah, ternyata keturunan pertamanya itu 100% abu. Jadi berarti P1-nya itu H besar dikawinkan dengan H kecil. H besar kan dominan hitam, H kecil itu putih. Karena 100% abu, jadi H besar, H kecilnya itu sama dengan abu-abu. Nah, untuk P2-nya H besar, H kecil disilangkan dengan H kecil. Jadi ini jika disilangkan di hasilnya H besar, H kecil itu sama dengan H besar, H kecil kan sama dengan abu-abu. Jadi abu-abu, H kecil itu putih. Jadi perbandingannya 1:1. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya kita ke persilangan dihibrid ya. Persilangan dihibrid atau dihibridisasi ialah suatu persilangan atau pembastaran dengan dua sifat yang berbeda. Nah, ini contoh soalnya. Kacang ercis berbiji bulat warna kuning itu B besar, K besar. Disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau B kecil, K kecil. Tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Nah, untuk P1-nya itu kan B besar, K besar itu dikawinkan dengan B kecil, K kecil. Jadi menghasilkan B besar, K kecil. Jadi ini kan berbeda ya, jadi menghasilkan heterozigot karena ada B besar, B kecil, K kecil. Nah, lalu kita lihat gametnya nih. Nah, gametnya ini ada 4. Nah, sama kan dua-duanya 4. Jadi kita masukin nih ke tabel. Nah, kita silangkan. Nah, jadi hasilnya bulat kuning itu ada 9, bulat hijau itu ada 3, kisut kuning ada 3, dan kisut hijau itu ada 1. Oke, karena waktunya hampir habis, pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Sebelum ada yang bisa menyimpulkan nggak? Romeo. Jadi untuk hereditas itu adalah penurunan atau pewarisan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Nah, untuk
pola-pola hereditas sendiri itu adalah mekanisme pewarisan sifat mengikuti aturan-aturan tertentu. Terus untuk Mendel memilih tanaman kacang ercis dengan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat yang kontras. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri atau yang kita sebut dengan autogami. Terus yang ketiga, mudah dilakukan perkawinan silang. Yang keempat, cepat menghasilkan biji. Dan yang kelima, menghasilkan banyak keturunan. Selanjutnya, hukum Mendel 1. Nah, hukum Mendel 1 ini atau yang kita sebut dengan hukum segregasi atau pemisahan adalah suatu kaidah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Dua atau yang kita sebut dengan hukum asortasi atau berpasangan secara bebas adalah suatu kaidah yang menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Nah, pada hukumnya terima kasih. Ya, bagus sekali. Terima kasih Romeo atas kesimpulannya. Ya, itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Tetap semangat semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.